Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Nurul Rahmairina Kelana dengan NIM 099128182329 dalam tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 11, yaitu tentang analisis bisnis cost. Jadi di sini saya setelah membuat tabelnya. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cost benefit saya. Di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu. Jadi ada nomor, rincian biaya dan manfaat, tahun ke-0 yaitu tahun dimana kita mengembangkannya, tahun ke-1 yaitu 1 tahun setelah kita mengembangkan proyek kita, tahun ke-2, tahun ke-3 dan tahun ke-4. Nah di sini ada tulisan ribuan di mana ditandakan itu adalah satuan ribuan. Jadi misalnya ini adalah 10.500 ditambah 0-nya 3 menjadi 10.500.000 rupiah. Nah, di sini ada nomor 1 ada biaya pengadaan. Nah, biaya pengadaan ini meliputi pengadaan hardware di mana kita membeli komputer, laptop, printer ataupun di dalam proyek saya di sini saya membeli smartphone Android karena proyek saya menggunakan aplikasi Android, berbasis aplikasi Android. Nah, setelah itu dalam biaya persiapan atau operasi di sini ada pengadaan software sebesar 6.890.000. Nah, di sini dalam software saya membeli software Sublime, lalu Firebase, lalu Adobe XD dan lain-lain, dan Microsoft Visio. Lalu setelah itu di sini ada B, instalasi peralatan komunikasi itu seharga 50.000. Nah, setelah itu nomor 3-nya ada pengumpulan data atau kearsipan. Biasanya ini ini tentang ATK. Nah, di sini saya dalam tahun ke-0 atau saat pengembangan itu saya membutuhkan 600.000 rupiah untuk pengumpulan data atau kearsipan. Selanjutnya dokumentasi ini seperti foto atau menjilid dan butuh ATK juga. Di sini saya mengeluarkan biaya sebesar 400.000. Nah, setelah itu ada yang C, pelatihan personil atau end user di sini di proyek saya, di mana saat proyek saya berakhir itu akan ada training kepada end user supaya mereka mengerti tentang sistem yang saya buat. Jadi saya di sini memerlukan sebuah pelatihan untuk end usernya. Di sini membutuhkan biaya sebesar 1.500.000 seperti untuk bensin, lalu untuk alat tulis dan gaji pegawai juga. Nah, setelah itu untuk biaya operasional atau peralatan ada perawatan software di mana tahun ke-0 atau saat pengembangan itu nggak ada karena kita telah mengadakan pengadaan software di sini. Tapi di tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4-nya terdapat biaya ini karena software itu harus diupdate terus menerus. Dan biaya pengupdateannya itu setiap tahunnya saya kisarkan 500.000. Nah, yang kedua ada biaya overhead, listrik dan internet. Di sini tahun ke-0 ada 500, tahun ke-1 ada 780.000, tahun kedua ada 800.000, tahun ketiga 810.000 dan tahun keempat 1 juta. Di mana setiap sistem yang akan berkembang pasti akan memiliki listrik yang lebih mahal dan lebih mahal setiap tahunnya. Maka saya menaikkan setiap tahunnya itu untuk biaya overhead, listrik, dan internet ini. Nah, jadi total biaya adalah 25.440.000, di mana tahun ke-1 itu mengeluarkan biaya 1.280.000, tahun kedua itu mengeluarkan biaya 1.300.000, tahun ketiga 1.310.000 dan tahun keempat 1.500.000. Nah, yang kedua ini untuk rincian biaya manfaatnya dibagi menjadi 2, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Nah, di sini kita akan bahas dulu tentang keuntungan berwujud. Nah, yang pertama itu adalah pengurangan biaya operasi di tahun ke-0 atau saat pengembangan itu 0, lalu di tahun pertama ada 500.000, tahun kedua 700.000, tahun ketiga 900.000 dan tahun keempat 1.200. Seperti itu juga dengan biaya pengurangan kesalahan proses di mana setiap tahun meningkat, dan juga tentang pengurangan biaya overhead seperti itu tahun meningkat. Nah, di sini tiga ini akan ditotalkan dan menjadi total wujud, yaitu tahun pertama 1.200.000, tahun kedua 2.800.000, tahun ketiga 3.600.000 dan tahun keempat 4.300.000. Nah, keuntungan tak wujud
tak terwujud ini dibagi menjadi 5, ya ada peningkatan nama baik kepada pelanggan, lalu peningkatan moral dan karyawan, peningkatan kepuasan kinerja karyawan, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, dan peningkatan pengambilan keputusan. Nah, seperti rincian manfaat ini tidak langsung pada saat pengembangan atau tahun ke-0 kita dapatkan, tetapi bisa didapatkan pada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan seterusnya dalam pengembangan sistem kita. Nah, total tak wujud ini ditambahkan, dan pada saat tahun pertama ada 5 juta, lalu tahun kedua 9.300.000, tahun ketiga 13 juta, dan tahun keempat 17.200.000. Nah, total manfaat ini adalah penjumlahan dari jumlah dari total wujud dan total tak wujud. Nah, total manfaat ini ada 6.200.000 pada tahun pertama, tahun kedua 13.100.000, tahun ketiga 16.600.000, dan tahun keempat 21.500.000. Nah, POSIT ini adalah selisih total manfaat dan total biaya yang di atas tadi. Nah, pada tahun pertama ini ada 5 juta, pada tahun kedua 10.300.000, pada tahun ketiga 12.400.000, dan pada tahun keempat 17.200.000. Setelah melihat tabel tadi yang berisi tentang total biaya, total manfaat, dan lain-lainnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa-analisa yang nanti saya akan tampilkan juga. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari analisa-analisa yang nanti akan kita temui. Yang pertama adalah analisa payback periode. Nah, apa sih analisa payback periode ini? Analisa ini adalah pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Jadi di sini kita akan mencari berapa sih waktu yang diperlukan sampai kita dapat keuntungan dari proyek yang kita berikan, seperti itu. Lalu yang kedua ada analisa return on investment atau ROI. Ini adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktivitas yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Nah, rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktivitas yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Nah, lalu yang ketiga kita juga akan mencari tentang analisa net present value atau NPV. Nah, apa sih analisa net present value itu? Yaitu adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Nah, manfaat dari NPV ini adalah untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang. Nah, yang keempat atau yang terakhir, kita akan mencari tentang metode tingkat pengembalian internal atau IRR atau biasa diartikan sebagai indikator tingkat efisiensi suatu investasi. Nah, di sini telah dijelaskan juga metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap POSIT yang diskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Seperti itu saja penjelasan saya tentang analisa-analisa yang akan kita bahas nanti. Silakan kita lihat analisa dari proyek yang saya buat. Nah, kita akan memasuki analisis cost-nya. Di sini yang pertama ada analisis payback periode, di mana telah saya jelaskan penjelasannya pada video sebelumnya, pada video tadi beberapa menit sebelumnya. Nah, di sini ada total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 ada 25.440.000, di POSIT pada tahun 1 ada 5 juta, lalu dikurangkan akan sama dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 20.440.000, lalu POSIT pada tahun kedua 10.300.000 itu dikurangi lagi dan hasilnya jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 10.140.000. Nah, sisanya ini sisa biaya sistem pada tahun kedua ini dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama dikali 1 tahun yaitu 0,49 tahun. Nah, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,49 tahun atau kurang lebih 2,5 tahun. Pada
fakta dapat disimpulkan bahwa ditanamkan perancangan sistemnya akan mencapai titik impas atau break even point pada 2,5 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai mendapat keuntungan dari sistem tersebut. Lalu yang kedua ada analisis return on investment. Di sini ada biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0, biaya perawatan sistem pada tahun 1 sampai 4 ini ditambahkan dan totalnya akan mendapat 30.830.000. Lalu total keuntungan yang dapat adalah penjumlahan dari total manfaat pada tahun 1 dan sampai tahun ke-4, di mana total manfaatnya itu 57.400.000. Nah, rumusan ROI adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Di sini telah jadi 50.400 dikurang 30.830.000 dibagi 30.830.000 dikali 100, maka mendapatkan 86,18%. 86,18% maksud saya. Artinya bahwa sistem ini akan membagikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 86,18% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini sangat layak digunakan bagi perusahaan karena keuntungannya aja udah 86% itu apalagi nanti mungkin bisa mencapai 90% ke atas kayak gitu. Lalu yang ketiga ada analisa net present value. Di sini kita mendapat dari nilai minus nilai proyek ditambah prosit 1 dibagi 1 tambah I% ditambah prosit 2 per 1 tambah 1 I% pangkat 2 dan ditambah prosit N 1 tambah 1 I% pangkat N. Nah, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem baru ini, maka perhitungan nilai dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV disama dengan nilai proyeknya tadi total biaya itu 25.440 ditambah 5 juta per 1 tambah 0,5 pangkat 1 ditambah 10.300.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2 dan seterusnya, maka didapatkan NPV-nya itu sebesar 511.312 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 511.312.000 rupiah. Nah, yang terakhir adalah metode tingkat pengembalian internal, di mana metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proyek yang didiskonto dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya tadi yang kita cari adalah 15%, lalu I2-nya itu 20%, maka seperti ini. Maka yang NPV keduanya yang memakai 20% mendapatkan minus 170.437.000. Lalu untuk menghitung IRR-nya yaitu 15% ditambah 5% dikali 511.312 dikurang atau nanti ini jadi tambah 170.437.000 rupiah. Lalu nanti akan total menjadi 18,75%. Nah, jadi IRR-nya adalah 18,75%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,75% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Segitu saja video singkat saya untuk tugas MPSI kali ini tentang cost benefit analysis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.